Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Selamat pagi Alfian, apakah ada perkembangan terbaru korban meninggal yang sudah berhasil diidentifikasi dan berapa jumlahnya? Ya, selamat pagi Lintang dan juga saudara. Informasi yang kami dapatkan baru saja dari tim DVI Polda Jawa Timur. Total hingga siang ini, Lintang dan juga saudara, RS Bayangkara Polda Jawa Timur ini menerima sebanyak 50 jenazah atau jasad korban reruntuhan dari Musola Ponpes Al-Qasimi Buduran Sidoarjo. Dari 50 tersebut ditambah juga ada 5 body part atau bagian tubuh yang juga masuk dalam proses identifikasi di RS Bayangkara. Informasi yang kami dapatkan, Lintang dan juga saudara, dari Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Husnan sendiri, hingga saat ini sudah ada 10 jenazah atau jasad yang berhasil diidentifikasi oleh DVI Polda Jawa Timur. 5 diantaranya diidentifikasi di beberapa rumah sakit di Sidoarjo, seperti di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga di Rumah Sakit Notopuro. Sementara 5 orang lainnya berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. 3 di antara 5 tersebut diidentifikasi pada tanggal 4 Oktober 2025, sementara sisanya baru semalam dapat diidentifikasi dengan 2 orang. Yang pertama berasal dari Bangkalan, Madura, dan juga korban selanjutnya yang meninggal berasal juga dari Surabaya. Kedua ataupun kelima jenazah ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman di tempat masing-masing. Kami juga memantau begitu Lintang dan juga saudara, di tempat saya melaporkan saat ini memang juga dibuka posko untuk informasi bagi keluarga korban yang tidak datang ke TKP tapi juga datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Pantauan kami dari pagi tadi memang tidak seramai di posko gabungan yang ada di TKP, namun baru saja kami memantau ada 1-2 keluarga yang baru datang di Rumah Sakit Bayangkara dan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Untuk rencana hari ini, Lintang dan juga saudara, masih ada 40 jenazah yang masih dalam proses identifikasi, ditambah 5 bagian tubuh atau body part yang ada di RS Bayangkara. Sementara untuk seluruh sampel DNA dari ke-50 jenazah ini sudah diterbangkan ke Jakarta untuk proses ekstraksi dari DNA. Nantinya akan disamakan atau dikompare dengan sampel DNA milik keluarga korban, karena informasi yang kami dapatkan dari posko postmortem maupun posko antemortem begitu yang ada di 2 tempat seperti di TKP dan juga di RS Bayangkara, petugas juga sudah mengumpulkan 57 lebih sampel DNA yang kemudian pada Sabtu lalu Lintang dan juga saudara sudah dikirim ke Pusdokes Mabes Polri begitu yang ada di Jakarta. Dan nanti hasilnya ini memang kalau seperti standar biasanya ada 2-3 minggu, namun dari tim DVI Polda Jawa Timur ini meminta agar hasil sampel ekstraksi dari DNA ini dapat keluar lebih cepat, 2-3 hari. Begitu, Lintang. Alfian, ini tadi Anda menyebutkan 10 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Bisa Anda ceritakan proses identifikasinya ini seperti apa di Rumah Sakit Bayangkara dan butuh waktu berapa lama kira-kira suatu jenazah ini bisa teridentifikasi dan diumumkan begitu kepada keluarga yang ada di sana? Terkait rentang waktu yang memang berbeda-beda begitu Lintang dan saudara terkait waktunya, karena ini setiap kondisi jenazah yang dibawa dari tempat kejadian peristiwa menuju RS Bayangkara memang kondisinya berbeda-beda. Ada yang masih utuh, ada pun yang sudah tidak utuh. Dan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu lamanya jenazah berhasil dievakuasi. Karena kita ketahui bersama pada hari ini merupakan hari ke-8, otomatis ini akan berdampak juga terhadap
kondisi fisik dari jenazah itu sendiri. Untuk yang kami dapat informasikan, ini Lintang dan juga saudara, proses memang masih berlangsung di tempat saya melaporkan saat ini 24 jam non-stop. Ini proses identifikasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam dokter, polisi, dan juga instansi lainnya yang untuk mempermudah proses identifikasi. Adapun proses identifikasi dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu DNA, salah lainnya yaitu Lintang, ada juga menggunakan sidik jari, ada juga menggunakan bentuk gigi. Oleh sebab itu, ini pihak keluarga juga diminta untuk dapat mensupport kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti foto yang dalam foto tersebut diharapkan foto yang menunjukkan gigi atau foto dalam keadaan tersenyum, begitu, hingga ini nanti akan dapat mempermudah proses identifikasi dari para petugas, karena ada beberapa sampel, baik itu sampel primer maupun sampel sekunder. Sampel primer sendiri seperti sidik jari, bentuk gigi, dan juga DNA, sementara sampel sekundernya ini adalah atribut yang digunakan oleh para korban sebelum meninggal, bisa seperti baju atau mungkin aksesoris lainnya yang menempel pada badan korban. Dan ini memang masih terus dikumpulkan dari posko antemortem dan akan diselaraskan dengan data dari postmortem atau setelah terjadinya kematian. Nanti akan dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi, begitu Lintang dan juga saudara. Proses ini juga melibatkan dari pihak keluarga. Jadi setelah diidentifikasi secara formil oleh petugas dari DVI Polda Jawa Timur, data dari dua sampel tersebut, baik itu data primer maupun data sekunder, termasuk juga data dari antemortem dan juga dari postmortem, ini akan ditunjukkan kepada keluarga. Ini Lintang. Setelah ditunjukkan kepada keluarga, apakah keluarga akan menyetujui dari hasil tersebut. Kalau memang menyetujui dan juga ada keselarasan dari kedua data tersebut, maka nanti akan dilanjutkan dalam proses penyerah terimaan jenazah yang biasanya memang dari 2 hari kami memantau di sini Lintang dan juga saudara. Proses rekonsiliasi dari jenazah ini rata-rata memang dilakukan pada sore hari, karena proses identifikasi dari petugas berlangsung dari dini hari sampai siang hari ini, Lintang. Setelah rekonsiliasi pada sore hari, maka nanti malam adalah proses serah terima dari jenazah yang berhasil diidentifikasi. Sementara yang dapat kami informasikan lainnya, begitu Lintang, dari 5 body part yang berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, ini dari petugas sementara, data dari petugas menyebut ada kesinambungan, ada keterkaitan dari 5 body part yang berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun untuk memastikan apakah kelima dari body part ini merupakan satu jasad utuh, ini akan masih menunggu hasil sampel dari DNA yang masih diteliti di Mabes Polri. Begitu Lintang. Baik, Alfian. Semoga saja di proses identifikasi segera usai, karena ini adalah menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga. Terima kasih Alfian dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saudara BNP